Nasihat Syekh Abdul Qadir, jangan merasa paling baik dari orang lain. Nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini dapat ditemukan dalam kitab Nasahih Al-Ibad, dan berikut adalah nasihatnya. Ketika kamu bertemu orang lain, maka niscayakan bahwa orang itu lebih baik daripadamu. Katakanlah pada dirimu sendiri, bisa jadi orang ini lebih baik di sisi Allah daripada aku, dan dia lebih tinggi derajatnya. Jika yang kamu temui adalah anak kecil, maka katakan, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak bermaksiat kepadanya. Tidak diragukan lagi, anak ini lebih baik daripada aku. Jika yang kamu temui orang yang sudah tua, maka katakan, orang ini sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumku. Jika yang kamu temui itu orang yang punya ilmu, maka katakan, orang ini sudah mendapat apa yang belum aku dapatkan, telah meraih apa yang belum aku raih, mengetahui apa yang belum aku ketahui, dan dia beramal dengan menggunakan ilmunya. Jika kamu bertemu dengan orang bodoh, maka katakan, orang ini bermaksiat kepada Allah karena bodoh dan tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat padahal sudah tahu, dan aku tidak tahu apa yang akhirnya akan terjadi pada dirinya yang bodoh dan pada diriku. Jika yang kamu temui adalah orang kafir, maka katakan, aku tidak tahu di kemudian hari dia akan masuk Islam dan meninggal dengan sebaik-baiknya amal, sedangkan aku bisa menjadi kafir dan mati dalam keadaan buruk. Jadi, kata Syekh Abdul Qadir, jangan pernah kita sebagai manusia merasa lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Begitu juga sebaliknya, jangan pernah berprasangka bahwa orang lain lebih buruk dari diri kita. Sebab perasaan kita belum tentu sesuai dengan pandangan Allah. Bisa jadi perasaan diri kita ini lebih baik, tetapi di mata Allah kita justru sangat buruk. Sebaliknya, bisa jadi di mata kita orang lain sangat buruk, tetapi di mata Allah orang tersebut bisa jadi justru lebih baik dari kita. Karenanya, perasaan lebih baik, lebih benar, lebih beriman dan sebagainya perlu kita tinggalkan dari diri kita. Yang harus kita pupuk adalah kerendahan hati, di mana kita selalu merasa sebagai seorang yang buruk, selalu berbuat salah, banyak berbuat dosa dan sebagainya. Dengan kerendahan hati ini, selain kita pantang untuk menjelek-jelekkan orang lain, juga membuat kita terdorong untuk memperbaiki diri. Jika kita sejak awal sudah merasa lebih baik dan lebih benar, maka kita pun akan merasa tidak perlu lagi memperbaiki diri. Buat apa kita memperbaiki diri, sementara hati kita merasa bahwa diri kita adalah yang terbaik dan terbenar? Maka, siapa yang dilimpahi taufik dan hidayah dari Allah untuk beramal saleh, hendaknya tidak memandang dirinya sebagai manusia paling suci yang pasti selamat dari neraka dan terjamin untuk surga. Selain menunjukkan kesombongan, perasaan seperti ini juga membuat kita tidak mau bertawakal kepada Allah. Selain itu, perasaan ini juga dibarengi rasa takut terhadap rencana tersembunyi ataupun makar Allah terhadap dirinya. Selain itu, perasaan ini juga membuat seseorang bisa menjadi lemah ataupun raja pengharapan kepada ampunan dan rahmatnya Allah. Penyakit hati lainnya akibat perasaan ini adalah ujub ataupun membanggakan diri dengan amal baiknya. Dirinya sudah merasa telah melakukan amal baik yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Hal seperti ini jelas melahirkan kesombongan sehingga memandang rendah orang yang tidak beramal seperti amalnya. Boleh jadi orang-orang seperti itu akan lebih dekat kepada Allah dengan amal lain. Dalam hal ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah pernah berkata, jika Allah membukakan untukmu pintu salat malam, jangan memandang rendah orang yang tidur. Jika Allah membukakan untukmu pintu puasa sunnah, janganlah memandang rendah orang yang tak berpuasa. Dan jika Allah membukakan untukmu pintu jihad, maka jangan memandang rendah orang yang tidak berjihad. Sebab bisa saja orang yang tidur, orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tak berjihad itu lebih dekat kepada Allah ketimbang dirimu. Kemudian beliau melanjutkan, sungguh engkau ketiduran sepanjang malam lalu menyesal di waktu pagi, lebih baik daripada melewati malam dengan ibadah tapi merasa bangga di pagi hari itu. Karena orang yang sombong amalannya tidak akan naik ke sisi Allah.
Namun juga harus dicatat bahwa orang yang bangga tapi dirinya mengakui dosa dan kekurangan dirinya itu lebih baik daripada orang yang menangis bahkan nampak rendah diri tapi diam-diam dirinya merasa diri sebagai orang soleh. Harus ditegaskan bahwa orang-orang yang berbuat dosa, yang menangisi dosanya, lebih dicintai Allah daripada tukang zikir yang membanggakan diri dan amal baiknya. Sebab kita tidak tahu bahwa bisa jadi Allah akan memberikan obat atas penyakit dosanya. Sementara orang yang berbangga tersebut meninggal di atas ujub dan kesombongannya, sementara ia tidak mengetahuinya.